Jarang aku temukan tempat untuk bermain. Tapi kali ini aku sedang merasa senang sekali punya tempat main baru. Tempatnya bagus, aman, dan yang paling penting aku bisa berinteraksi bersama teman-teman lainnya. Adikku, dia bisa main sambil belajar banyak di sini. Kakakku sering juga berkumpul dengan komunitasnya. Bundaku juga bisa sering jaga kebugarannya. Dan ayah sering berkumpul dengan rekannya jika menemukan masalah hingga dapat solusi. Aku dan teman-temanku pernah berjanji akan jaga tempat ini supaya kita tetap bisa bermain dengan aman dan nyaman. Indonesia Raya dan Mars Keluarga. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Ibu Din Hemawati, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Kepala BKKBN Republik Indonesia, Kapolda Metro Jaya atau yang mewakili Bapak Sestama BKKBN dan jajarannya, Kementerian PPPA, Deputi PPMK, Bappenas, para kepala SKPD, SGS, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang di Balai Agung dalam rangka rapat kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sekaligus penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Polda Metro Jaya dalam rangka pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak di DKI Jakarta. Sejalan dengan peningkatan SOP penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak, maka hari ini akan diserahkan sertifikat ISO Manajemen Mutu 9001-2015 oleh pihak SGS. Bapak Gubernur mohon izin kami melaporkan latar belakang rakerda adalah mensinergikan isu-isu strategis hasil Rakernas BKKBN tahun 2017 terkait program KKBPK untuk dijabarkan di Provinsi DKI Jakarta yang disinergikan dengan program-program lainnya di ruang publik terpadu ramah anak seperti Kampung KB, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan dusun. Tema rakerda kali ini adalah pengendalian penduduk, adalah solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan pengendalian penduduk di DKI Jakarta melalui Kampung KB telah terbentuk 79 kelurahan yang dimana keberadaan Kampung KB diletakkan di RPTRA yang ada di DKI Jakarta dan telah beroperasi RPTRA sebanyak 184 buah, sedangkan 8 sedang proses pembangunan melalui dana CSR. Dengan adanya Kampung KB diyakini dapat menurunkan total fertility rate DKI Jakarta dari 2,3 untuk kita turunkan menjadi 2,1 dengan laju pertumbuhan penduduk 1,1 per tahun akan kita turunkan di bawah 1 per tahun. Adapun pelayanan yang dijalankan selain di fasilitas kesehatan adalah melalui jemput bola di ruang publik terpadu ramah anak dan rusun. Data sasaran pasangan usia subur di DKI Jakarta adalah 2.100.000 penduduk. Berbagai terobosan yang telah dilakukan oleh Dinas PPAPP bekerjasama dengan SKPD terkait adalah yang pertama, integrasi pendataan keluarga secara online dengan Jakarta Smart City, Jakarta Safety Pin dengan layanan cepat tanggap kekerasan melalui Jakarta Smart City, promosi KB melalui web Skata, pembentukan posko pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak di seluruh RPTRA DKI Jakarta, dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat yang bersinergi bersama perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, serta CSR yang ada di DKI Jakarta. Anggaran kegiatan adalah melalui DIPA APBN 2017. Demikianlah yang dapat kami laporkan. Untuk selanjutnya, mohon berkenan Bapak Gubernur memberikan arahan dan membuka serta menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gita Kartini dan Tanase, persembahan dari MPH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama, Direskrimum Polda Metro Jaya, para pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta, para pejabat tinggi media dan pratama BKKBN, para mitra kerja, LSOM, organisasi masyarakat berbasis keagamaan, organisasi profesi, organisasi pemuda, tokoh masyarakat, agama dan adat, dan sektor swasta yang saya banggakan. Salam KB, duana cukup, bahagia, sejahtera. Salam KB. Syukur alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat hadir di sini dalam rangka membuka Rakorda Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga KKBPK Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, atas nama BKKBN, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur beserta jajaran atas dukungan komitmen terhadap program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga selama ini, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Rakorda program KKBPK Provinsi merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional yang mengambil tema dengan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Kita tingkatkan kualitas manusia Indonesia yang memiliki karakter bangsa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Rakorda diharapkan akan meningkatkan dukungan komitmen, koordinasi, integrasi, dan sinergitas antara pemerintah daerah, para pemangku kepentingan, dan mitra kerja dalam penerapan kebijakan dan strategi program KKBPK di seluruh tingkatan wilayah di seluruh Indonesia, terutama di wilayah-wilayah tingkat capaian program KKBPK-nya belum optimal. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya banggakan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mendapat mandat untuk turut mewujudkan 9 agenda prioritas pembangunan pemerintah nawacita, terutama yang terkait dengan pembangunan manusia, yaitu cita yang ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan melalui pembentukan Kampung KB. Saya berbahagia dan senang sekali mendengar kabar bahwa DKI telah membentuk Kampung KB yang begitu banyak tingkat kelurahan dipadukan dengan RPtra. Saya harapkan ini menjadi contoh untuk daerah-daerah lain. Kampung KB memang harus dikaitkan dengan sektor terkait dalam membangun keluarga, membangun tempat di mana keluarga, anak-anak bisa berkomunikasi. Itu yang penting kita lakukan sekarang dalam membangun keluarga Indonesia. Karena ini terkait juga dengan cita kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dan cita kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa. Kita harus membangun kualitas manusia Indonesia ini dalam rangka menghadapi apa yang disebut bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia kerja 15-64 tahun mendominasi, melebihi 50% dibanding mereka yang usia tidak kerja 14 tahun ke bawah ditambah 65 tahun ke atas. Nah, keadaan ini bisa menjadi pedang bermata dua, bisa menjadi anugerah, bisa menjadi musibah bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Kalau tidak ditingkatkan kualitasnya, maka akan menjadi musibah, menjadi bencana kependudukan. Kualitas manusia Indonesia bisa kita tinjau dari dua hal, dari kompetensi dan karakter. Kompetensi orang Indonesia diukur dari rata-rata lama bersekolah. Berapa rata-rata lama bersekolah? Hanya 7,9 tahun. Artinya SMP kelas 2 tidak selesai. Artinya hanya punya ijazah SD rata-rata. Jadi kompetensi masih rendah. Sudah kompetensi rendah, karakternya juga lemah, mentalnya negatif. Maka kita harus turut menyelesaikan dalam rangka membentuk karakter manusia ini adalah ikut dalam gerakan nasional revolusi mental. Revolusi mental sebetulnya menggaungkan kembali apa yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno tahun 57 supaya kita membangun karakter manusia. Karena bangsa yang tidak berkarakter akan menjadi bangsa kuli di antaranya bangsa-bangsa. Dan ini kita hadapi sekarang. Jadi kita harus mulai membangun kualitas manusia Indonesia itu sejak dari mana? Sejak dari diri sendiri. Sebetulnya di dalam keluarga. Di dalam keluarga itulah dibentuk anak-anak yang berkualitas, yang punya kompetensi, punya otak dan punya karakter. Maka keluarga betul-betul harus direncanakan. Di dalam keluarga tersebut harus dibina komunikasi. Bagi mereka yang sudah dewasa, bagaimana membentuk karakter manusia yang positif? Tidak ada lain dengan revolusi mental. Revolusi mental sebetulnya membentuk karakter manusia melakukan komunikasi segitiga, yaitu komunikasi seorang anak manusia dengan Tuhannya, komunikasi seorang anak manusia dengan dirinya sendiri, dan komunikasi seorang anak manusia dengan manusia lain dan lingkungannya. Marilah kita kaitkan ini dengan ideologi Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lakukanlah komunikasi transendental spiritual antara dirimu masing-masing dengan Tuhanmu masing-masing menurut tuntunan agama dan kepercayaan masing-masing. Jangan pernah kita mau diadu domba berdasarkan perbedaan agama, perbedaan pemikiran dalam satu agama, karena agama adalah untuk orang yang berakal, yang mampu berdialog. Kalau kita lakukan terus komunikasi transendental spiritual antara diri kita masing-masing dengan Tuhan kita masing-masing, pastilah kita menjadi manusia yang berintegritas, yaitu yang jujur, dapat dipercaya, disiplin, bertanggung jawab, konsisten, tidak munafik. Sila kedua, kemanusiaan dan adil beradab. Lakukanlah komunikasi intrapersonal ke dalam diri pribadi masing-masing. Tanyakan pada diri ini, tafakur sesat. Siapa saya ini? Berasal dari mana saya ini? Mengapa saya lahir di bumi ini dan hidup di bumi Nusantara ini? Dan kemana saya akan pergi? Begitu detak jantung saya berhenti. Kesadaran tersebut haruslah sampai kepada bahwa kita lahir ke dunia karena diciptakan yang Maha Kuasa, bukan satu kebetulan, tapi membawa satu amanah untuk turun menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lain, untuk turun memakmurkan bumi ini, mengatur kehidupan di bumi Nusantara ini. Maka pastilah kita menjadi manusia yang beretos kerja, yang mau kerja keras secara fisik, kerja cerdas secara mental, kerja ikhlas secara spiritual, kerja tuntas karena punya daya saing, produktif, inovatif, kreatif. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Lakukanlah komunikasi interpersonal antar pribadi, antara dirimu masing-masing dengan manusia lain dan lingkungan, baik dekat maupun jauh. Siapa yang paling dekat? Itulah di dalam keluarga. Keluarga harus dibangun komunikasi dengan anak-anak sejak dalam kandungan, kemudian menyusui sampai minimal 2 tahun. Berikan air susu ibu itu lengkap sampai 2 tahun. Maka pastilah 8 fungsi keluarga bisa dijalankan dalam satu keluarga, yaitu fungsi agama, fungsi cinta kasih, fungsi sosial budaya, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan, dan fungsi lingkungan. Kita harapkan keluarga-keluarga yang bisa makin berketahanan. Saya harapkan juga DKI dengan adanya Kampung KB dengan Erpetra akan terjadi komunikasi antara masyarakat di Jakarta. Komunikasi tersebut menyebabkan kita menjadi manusia yang bersemangat gotong royong, mau kerjasama, kerja saling bantu-membantu, tolong-menolong demi kemaslahatan bersama. Bapak Gubernur, Bapak Ibu sekalian,
revolusi mental berbasis sila pertama, kedua, dan ketiga ini akan menjadikan kita manusia yang berkepribadian Indonesia, yang berintegritas, beretos kerja, dan bersemangat gotong royong. Berarti kita menjadi manusia yang merdeka, demokratis, dan berakhlak mulia, siap membangun Indonesia berdasarkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjadikan Indonesia ini berdaulat secara politik. Manusia yang merdeka, demokratis, berakhlak mulia inilah siap membangun ekonomi kerakyatan berdasarkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadikan Indonesia ini berdikari secara ekonomi. Karena kabar baiknya ini telah diterjemahkan menjadi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional 2004 dan Undang-Undang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial 2011. Mudah-mudahan 2019 seluruh rakyat Indonesia akan terjamin dengan jaminan sosial sehingga mereka dapat hidup sejahtera dan akhirnya hutang-hutang luar negeri kita bisa dibayar dengan kekuatan rakyat sendiri. Maka Bapak Ibu, revolusi mental berbasis Pancasila ini akan menjadikan apa yang kata Bung Karno tahun 1943, Indonesia dengan Trisakti, yaitu Indonesia berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian secara kebudayaan. Terimalah salam revolusi mental, integritas zaman siap, etos kerja zaman siap, gotong royong zaman siap. Salam revolusi mental, integritas, etos kerja, gotong royong. Kalau semua manusia setelah revolusi mental menjadi manusia yang merdeka, terimalah salam Indonesia merdeka. Itulah Pancasila. Salam Indonesia, Indonesia. Kalau semua manusia ini telah revolusi mental, manusianya telah merdeka, bebas dari kemiskinan, kebodohan, dan kesakitan, yakinlah Nusantara ini akan jaya. 2030-2045 dengan kita selesai memanfaatkan bonus demografi, Nusantara akan jaya. Terimalah salam Nusantara jaya. Salam Nusantara, Nusantara. Tapi itu semua impian belaka kalau kita tidak sampaikan sekarang program keluarga berencana. Harus dimulai keluarga berencana itu. Rencanakanlah keluarga kepada mereka-mereka yang masih remaja. Hindari 3 hal. Hindari jangan menikah sebelum usia 21 tahun bagi wanita, 25 tahun bagi pria. Karena 21 tahun adalah usia yang dewasa. Kalau yang sebelum 21 tahun masih anak-anak, masih remaja. Kemudian hindari seks pranikah. Kemudian hindari narkoba. 3 hal ini yang mengancam keberlangsungan generasi muda Indonesia. Itu semua harus kita sampaikan. Maka terimalah salam KB, 2 anak cukup, bahagia sejahtera, laki-laki perempuan jangan dibedakan. Salam KB, 2 anak cukup, bahagia sejahtera, laki-laki perempuan jangan dibedakan. Ini ada salam gendre, salam generasi berencana. Hindari 3 hal. Hindari seks pranikah, hindari pernikahan usia anak, hindari narkoba. Salam genre jawabnya salam, remaja genre jawabnya sehat, cerdas, ceria, genre Indonesia jawabnya saatnya yang muda yang berencana. Remaja genre sehat, cerdas, ceria, genre Indonesia jawabnya saatnya yang muda yang berencana. Kembali kepada nomor 2. Jadi yang penting kita mulai harus berencana, dimanapun harus berencana. Manusia punya perencanaan. Maka saya harapkan semua yang hadir di sini menjadi penyuluh KB, menjadi penyuluh kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Penyuluh KB itu harus turut dalam revolusi mental, menjadi manusia yang berhati putih, berkemauan baja, berarti manusia yang sehat, bersemangat, elang kerja wali, bertahi bersemangat, berjiwa api yang menyala-nyala, luar biasa. Maka terimalah salam penyuluh KKBPK, jawabnya sehat, semangat, luar biasa. Salam penyuluh KKBPK, sehat, semangat, luar biasa. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya harapkan dengan adanya Rakorda ini kita dapat menatap masa depan, menjadikan Indonesia ini berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian secara kebudayaan, dan Provinsi DKI bisa menjadi teladan, menjadi contoh provinsi-provinsi lain di Indonesia.
Selanjutnya saya harapkan kesediaan Bapak Gubernur untuk membuka Rakorda program KKBPK Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 ini secara resmi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya atas upaya kita meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok-pokok kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Kepolisian Daerah Metro Jaya tentang pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak di Provinsi DKI Jakarta. 1. Latar belakang. A. Bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. B. Bahwa Kepolisian Daerah Metro Jaya adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan. C. Para pihak telah pernah membuat perjanjian kerjasama nomor PK-7/2015/Ditreskrimum dan PK-01/7/P2PTP2A 2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan kekerasan terhadap anak di wilayah Polda Metro Jaya. 2. Maksud dan tujuan. Maksud kesepakatan bersama ini adalah sebagai landasan hukum untuk melakukan kerjasama dalam pelayanan terpadu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah DKI Jakarta. Tujuan kesepakatan bersama ini dalam rangka penegakan dan bantuan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pemenuhan hak bagi korban sesuai dengan standar pelayanan minimal. 3. Ruang lingkup. Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi penegakan dan bantuan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pemenuhan hak bagi korban sesuai dengan standar pelayanan minimal yang meliputi A. Bidang operasional, B. Bidang pembinaan, dan C. Sosialisasi. 4. Masa berlaku. Kesepakatan bersama ini berlaku selama 1 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani selesai. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksi. Dan dilanjutkan dengan berfoto bersama. Terima kasih dan hadirin dan juga ada Ibu Woro tadi dari Bappenas. Dari Bappenas ya, saya lihat tadi. Dan maaf ini yang saya hormati tentu dari kepolisian, Bareskrim, juga dari Kodam. Juga yang saya hormati Bu Din, Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan pengendalian penduduk. PPAPP. Iya, betul. Kapal ini susah. Saya hormati juga asisten Kesra, tentu ibu-ibu PKK, Petra, seluruh pejabat yang hadir,
dari Forum Kominda, juga dari Pak Dinas. Tentu saya lihat juga banyak dari yayasan ya, kampus yang sudah membantu. Jadi juga saya lupa namanya, dari SGS ya, Pak Selamat. Saya ingin jadi pejabat itu yang terhormatnya, Pak. Anak-anak Erpetra yang hadir juga dari Cililitan, semua Bapak Ibu yang hadir, selamat pagi semuanya. Ya, saya terima kasih untuk Ibu Din yang kerja sangat baik, nggak salah pilih Ibu Din untuk proses ini. Saya selalu yakin pemberdayaan atau pelindungan anak dan pemberdayaan masyarakat ini ada hubungan dengan kesehatan. Makanya waktu itu Bu Din langsung bawa Ibu Angliana juga ikut satu paket dari Dinas Kesehatan. Orang bilang kenapa dipindahkan? Nggak apa-apa saya bilang, karena ini penting. Kita mau ngurus orang itu dari janin sampai ke kuburan sebetulnya. Nah ini satu paket. Dan saya juga bersyukur dengan universitas bisa ada forum group discussion itu. Kita ketemu Ibu Din namanya Erpetra. Erpetra ini saya nggak tahu gimana singkatannya, yang pasti ada kewajiban membuat kota layak anak. Nah, lalu kami sampai satu titik lagi, kita ingin menjadi pusatnya PKK. Lalu kita gabungkan dengan Kampung KB, itu yang saya suka. Ini digabungkan semua. Nah kita harapkan tiap tahun bisa ada 200 Erpetra sebetulnya, tambah. Kalau memungkinkan, ya 100 dari APBD, 100 dari CSA. Nah kita udah kasih banyak gambaran, banyak perusahaan consumer good udah senang. Karena Erpetra ini saya bilang itu membangun loyalitas pelanggan sejak dari dalam kandungan dia udah dengar produk kamu. Coba lihat ini aku, ada yang dari Nestle, ada dari Carbe. Itu dia taruh produknya gitu banyak. Saya bilang kamu untung. Nah saya harap dia pengen bangun lebih banyak. Tadi lagu Mas KB itu saya teringat waktu kecil. Dulu untung TVRI aja TV-nya. Jadi tiap hari kita dengerin semua lagu, hafal tuh lagu. Sekarang filmnya banyak sinetron, gawat kan? TV-nya gitu banyak. TVRI kita hampir nggak ada yang nonton. Ini juga mungkin harus kita pikirkan ke depan, bagaimana mengembalikan ini. Pikir tadi lagu kan, merasakan anak sehat, cerdas, kuat. Sehat udah kita mulai. Nah saya harap ini Bu Din terus lakukan. Harus terus kasih subsidi makanan. Jadi anak-anak tuh harus mampu beli daging sapi 35.000 sekilo. Beli telur, nanti sembakonya sejalan ini. Sembako ini kita lagi pasang cas, istilahnya cas ya, kontainer. Aku lupa tuh jas apa itu, aku lupa namanya. Pokoknya kira-kira bukan cas ya, pokoknya ini kira-kira kontainer yang mengatur suhu. Kita lagi pasang untuk apa? Supaya harga cabai dan bawang pun stabil. Karena kontainer ini bisa menyimpan cabai dan bawang untuk 6 bulan tanpa rusak, tanpa berubah. Nah ini kalau ini ditekan, inflasi di Jakarta paling baik. Mungkin Bapak Ibu nggak sadar, beras kita ini paling stabil. Karena kita intervensi dengan BUMD Food Station Cipinang. Daging kita intervensi dengan Dharma Jaya. Pedagang beras nggak berani numpuk beras lagi. Kita juga punya produksi beras, Food Station. Saya bangun mesin pengepakan pemolesan beras di Cipinang dari Vietnam. Kita bisa packaging dengan baik. Ya kalau Bapak Ibu dari supermarket ada FS, kita bisa jual Japonica dulu 30.000 sekarang 22.000. Sehingga masing-masing bisa pegang 150.000 misalnya. 150.000 ini dia pengen coba beras Japonica, boleh nggak? Boleh. Kalau enggak suruh beras miskin melulu, kadang-kadang jelek lagi. Masih keluar duit lagi. Nah lebih baik kasih manfaatnya konsep. Lalu kita balik lagi ke soal kesehatan. Saya kira nggak ada lagi orang yang bermasalah kesehatan di Jakarta. Karena Jakarta telah melaksanakan amanat undang-undang BPJS
itu dengan universal coverage, penanggungan semesta. Siapapun mau masuk kelas 3, mau masuk puskesmas itu tidak bayar. Bahkan orang luar yang punya KTP pun diurusin. Saya ada pesan sama dirut rumah sakit semua. Tadi Bu Din bilang, kalau ada kekerasan kepada rumah tangga itu, KDRT, visumnya bayar. Saya bilang siapkan, nanti Bu Premi, Pergub, seluruh puskesmas dan rumah sakit kita itu tidak boleh pungut kalau ada orang minta visum. Itu disiapkan. Ini langsung. Nah, sebetulnya ada satu yang mengganjal di saya. Saya sudah kerjasama dengan kepolisian dan tentara sebetulnya, memanfaatkan semua aset polisi tentara untuk dibangunkan apartemen. Karena kan asrama kan 1 lantai 2 lantai udah jelek. Saya mau bangun apartemen 36, kasih saja, nggak usah beli tanah kok. Tapi ada perjanjiannya sebetulnya Bu. Disiapkan perjanjiannya. Apartemen yang ditempati oleh polisi tentara itu harus menyediakan beberapa unit di antara lantai itu untuk rumah aman yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kalau itu laki yang nabokin kagak berani datang. Kalau rumah biasa masih bisa diteror loh. Tapi kalau udah komplek apartemen polisi tentara, lo mau datang lo? Siapa tahu justru di situ dia dapat jodoh menikah sama tentara polisi. Nah ini penting, bicara pendidikan. Yang gak bisa dibunuh itu ide. Makanya saya sejak kecil, bapak saya selalu tanamkan tuh percaya diri, sama yakin, nama baik dan ide nggak bisa diambil orang, nggak bisa dirampas orang. Makanya bapak saya bilang, kalau kamu cuma jadi orang kaya, kalau satu malam kamu dirampok, kamu dibunuh, besok kamu dikubur sebagai orang miskin. Tapi kalau kamu punya nama yang baik, kamu terdidik, kamu dibunuh orang pun dikubur, tetap kamu nama baik. Kamu akan dikenang luar biasa. Karena nama baik lebih berharga daripada harta, daripada emas dan perak pun. Makanya ini anak-anak mulai kita proses dengan baik. Ini anak-anak ini PD-nya naik ini. Dan saya juga bersyukur lewat Cililitan, melalui RPTRA ini kita bisa tahu lurah mana yang baik, mana yang enggak. Bapak Ibu kalau lihat kenapa Monas hari ini bisa begitu bagus. Lampu semua kita minta lebih hijau, listriknya semua. Itu saya dapatin seorang namanya Sabtu. Ini lurah di Cililitan yang begitu peduli ngurusin RPTRA Cililitan. Langsung saya bisa tahu orang ini cocok ngurus Monas. Sebetulnya dia juga cocok ngurus dinas kehutanan sebetulnya. Karena dia punya hati. Waktu itu memang dia kaget, begitu sampai ke Monas dia kaget. Gede sekali Pak RPTRA-nya Pak. Karena 80 hektar. Tapi ya hatinya yang penting. Makanya di Monas begitu baik, begitu bersih. Saya begitu suka lihat Monas sekarang. Begitu baik. Itu karena ada orang kita temukan dari urusan yang kecil. Nah, balik ke anak-anak. Anak-anak rusun udah kita kirim ke Spanyol 2 tahun. Main bola dengan klub Barcelona, klubnya sana. Ini PD-nya naik. Musik segala macam. Ini terima kasih sama yayasan udah bekerja dengan baik. Nah saya ingin anak-anak ini sehat dan dia betul-betul berkembang. Makanya kita alat fisik olahraga itu harus banyak. Kita sebentar lagi lapangan banteng akan selesai. Lapangan sepak bola standar internasional 24 jam bisa dipakai karena rumputnya sintetis yang ada pori-porinya. Monas juga ada basket, ada voli. Jadi saya kira anak sehat, cerdas, kuat bisa kecapai. Cerdas gimana? Kuliah juga kita tanggung. Nah, saya cuma mau minta sama Ibu Din. Saya suka dengan PKK yang sudah kerja dengan aplikasi untuk jasa Wisma. Nah, saya suka ini. Nah, saya ingin nanti setiap rumah yang dia datang dianggarkan duit Ibu Din di KWAPPS kita ini. Kan masih saya yang susun untuk tahun depan. Supaya Ibu PKK ini dapat uang berdasarkan rumah. Lalu data ini dipakai oleh Dinas Kesehatan. Dan semua yayasan bisa tahu. Kayak sekarang, saya bisa tahu berapa usia 70 tahun ke atas yang penghasilan 2 juta ke bawah. Jakarta Selatan berapa? 12.000.
keluar nama sama ininya. Langsung kita bisa terbitkan kartu Jakarta Lansia pada mereka. Tinggal disurvei lagi, kalau dipelihara dari keluarga boleh nggak? Nggak boleh. Kita juga mesti mendidik generasi kita untuk sayang tanggung jawab kepada orang tua. Jadi ketika orang tua yang masih dipelihara sanggup dari keluarganya, maka dia tidak termasuk lansia yang harus kita biayai. Tapi ketika lansia dia dipelihara oleh sanak keluarga, kita harus pelihara. Kita juga masih ngutang menyelesaikan di Ciangir 92 hektar Villa Jompo. Untuk orang nggak mampu bisa tinggal di sana, bercocok tanam untuk hidup yang baik. Saya juga ada minta dari perumahan, nanti Bu Premi siapkan pergub. Semua orang lansia yang tidak mampu, yang tinggal di rusun harus gratis. Itu dibuat pergubnya. Supaya mereka betul-betul kita pelihara dengan baik. Nah ini data semua dari Dasar Wisma. Kesehatan, ketok itu dan hati udah baik. Jadi datangin rumah-rumah. Nah saya katakan jadi pejabat yang membedakan dengan jadi pengusaha cuma satu. Saya nggak bisa bantu semua orang miskin. Dulu penghasilan 1,5 miliar pun nggak cukup uang saya, habis. Karena orang miskin udah terlalu banyak. 1 miliar bagi orang 500.000, 2.000 orang habis. Nggak bisa. Tapi kalau jadi gubernur, kita langsung kasih orang sekolah KJP 2,6 triliun. Nggak ada orang paling kaya di dunia kasih orang 2,6 triliun per tahun. Kasih kesehatan 800 miliar, nggak bisa. Bikin rumah susun nggak bayar, nggak bisa. Ini harus pemerintah. Mengatasi kemiskinan struktural ada pemerintah. Tapi kayak tadi Pak Surya Chandra sampaikan, mental anak penting. Nah ini memang harus dari keluarga. Bapak ibu yang bahagia, yang punya kerjaan yang baik, kita mesti latih terus ini. Istri saya akan terus terlibat di yayasan untuk latih orang-orang di rusun supaya bapak ibu punya penghasilan yang baik, untuk anak-anak itu bisa kuat. Karena tanya sama saya, kenapa kamu bisa paham begitu? Karena saya terlatih dari bapak ibu saya. Kita terlatih dengan baik. Jadi jadi orang itu fisik harus kuat, mental harus kuat, otak juga mesti oke. Makanya saya suka otak penuh, perut penuh, dompet penuh. Kita harus disiplin. Yang paling penting disiplin. Pemuritan, disciple. Itu bahasa Inggrisnya. Jadi bapak saya turunkan disiplin. Kita terlatih baik, bangun pagi, kerja keras, dihajar orang, kita tahan. Fisik kita ini tahan. Istilahnya kita tahan menderita. Ke dokter gigi pun bisa tidur saya. Saking tahannya. Ya ke dokter gigi aku bisa tidur. Capek-capek tidur aja udah. Habis kecuali cabut saraf gak bisa tidur. Korek gusi agak susah. Tapi yang lain tidur. Gak ada masalah. Nah ini saya pengen anak-anak ini KB ini dari kecil kalau diurusin dengan baik, ini bisa sangat baik. Kalau nggak terdidik, masalah. Nah saya juga sampaikan harus dididik secara agama juga. Kira itu deh saya, terima kasih. Selanjutnya penyerahan sertifikat sistem manajemen mutu adalah pelayanan pengaduan, konseling, dan konsultasi hukum. Dan selanjutnya kami persilakan untuk berfoto bersama dengan staf UPT P2T P2A. Dan inilah seluruh staf pelayanan P2T P2A yang memberikan pelayanan dan mendapatkan ISO.